diarahkan untuk dipertimbangkan ya menjadi P3K paruh waktu teman-teman. Sobat calon guru semuanya, pemerintah telah menyampaikan yaitu untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasi P3K diprioritaskan secara berurutan untuk P3K guru teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Dan pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru dari BKN ya, bahwasanya telah disampaikan untuk contoh penentuan kelulusan P3K 2024. Nanti akan disampaikan yaitu berdasarkan dari jumlah formasi yang ada, kemudian dari seluruh kategori pelamar yang melakukan pendaftaran, maka nanti akan kita bisa dapatkan gambaran untuk penentuan kelulusannya itu kira-kira seperti apa. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya. BKN kasih contoh penentuan kelulusan P3K 2024 dari teman-teman honorer ini diminta jangan panik ya. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, para honorer harus mengetahui cara menentukan kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Gelombang pertama. Diketahui pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama dibuka tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024. Nah, pendaftaran gelombang pertama ini menjadi jatah pelamar prioritas ya, yaitu pelamar prioritas guru di 4 bidang pendidik tahun 2023, XTHK 2, kemudian tenaga non-ASN atau honorer yang masuk dalam database BKN. Di masa pendaftaran ini muncul beberapa keluhan dari honorer K2 yang mengaku tidak bisa mendaftar. Alasannya antara lain karena tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazahnya. Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka Badan Kepegawaian Negara Suherman mengatakan formasi P3K 2024 ini yang disiapkan pemerintah daerah cukup banyak ya, baik untuk guru, teknis maupun juga tenaga kesehatan. Menurut beliau, honorer K2 tenaga teknis seharusnya bisa terakomodasi ya pada seleksi P3K 2024 karena banyak Pemda ini yang membuka formasinya. Jadi disampaikan bahwa di sini nanti asalkan honorer K2 tidak hanya fokus pada formasi di dinas asal atau satuan kerja perangkat daerah atau SKPD tempatnya mengabdi saat pendaftaran P3K 2024. Suherman menyarankan para honorer melihat peta formasi di dinas lainnya asalkan masih dalam satu pemerintah daerah itu nanti yang sama bisa mendaftar ya. Dan disampaikan untuk yang dilarang itu jika honorer mendaftar pada formasi P3K di dinas atau SKPD Pemda lainnya. Jangan terpaku pada tempatnya bekerja, tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal ya. Larangannya akan pindah instansi daerah, itu kata Deputi Suherman. Kemudian untuk contoh penentuan kelulusan P3K 2024. Lebih lanjut, Suherman mengatakan misal honorer K2 bekerja di Dinas Pekerjaan Umum yang tidak ada formasinya, maka dia bisa ikut pendaftaran P3K pada dinas yang membuka formasinya banyak ya, asalkan masih dalam satu Pemda. Meski mendaftar lintas dinas, honorer K2 tersebut akan tetap diprioritaskan dalam penentuan kelulusan P3K 2024. Apalagi kalau formasi banyak dan jumlah honorernya itu adalah sedikit. Honorer K2 melamar di dinas yang bukan tempatnya bekerja tetap mendapatkan afirmasi berupa prioritas dalam penentuan kelulusan sesuai dengan ranking yang terbaik. Hal itu, kata Suherman, sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB yaitu nomor 347 tahun 2024 bahwa honorer K2 mendapatkan prioritas pertama dalam penentuan kelulusan. Yang hal tersebut artinya dalam penentuan kelulusan sebelum berpindah ke non-ASN database BKN, honorer K2 yang diutamakan terlebih dahulu. Misalkan ada lowongan formasi sebanyak 30, jumlah honorer K2 yang mendaftar pada formasi itu sebanyak 20, maka semuanya akan terangkat. Dan di sini adapun sisa formasi sebanyak 10 kursi diisi oleh honorer yang sudah masuk database BKN. Bagaimana jika jumlah pendaftar lebih banyak dibandingkan formasi yang tersedia? Maka pelaksana tugas PLT Deputi SDM Abbas Subagja beberapa waktu lalu ini sudah menghimbau agar seluruh honorer mendaftar seleksi P3K 2024. Nantinya semua honorer akan diangkat mendapatkan P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Apa menyebutkan jumlah formasi P3K 2024 ini sebanyak 1,2 juta. Dari jumlah tersebut ini sebanyak 800.000 formasi untuk Pemda.
Nah, karena kuota P3K 2024 untuk Pemda hanya 800.000, maka honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diarahkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Besaran gaji P3K paruh waktu ini disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini, dan ketika nanti sudah Pemda sudah memiliki kemampuan fiskal, maka P3K paruh waktu bisa dinaikkan statusnya menjadi P3K penuh waktu ya. Itu nanti tanpa dites kembali teman-teman. Jadi pada seleksi P3K 2024 di sini nanti teman-teman, yang penting ini teman-teman harus melakukan pendaftaran. Dan upayakan teman-teman nanti harus lulus seleksi administrasi ya. Dikarenakan syarat utama untuk kita bisa diangkat itu yang pertama adalah lulus seleksi administrasi. Kemudian yang kedua, kita harus ikut seleksi kompetensi. Meskipun nanti kita tidak lulus, di sini nanti kita tetap akan bisa diangkat ya. Dikarenakan untuk seleksi kompetensi P3K ini tidak ada passing grade-nya, alias nggak ada nilai ambang batasnya, sama halnya dengan formasi CPNS. Dan di sini kalau misalkan terdapat jumlah pelamar yang jumlahnya cukup banyak, sementara untuk formasi di sini ada 25 formasi, maka di sini untuk pengisian formasi itu berdasarkan dari ranking prioritas dulu, kemudian barulah untuk ranking nilai. Nah, katakanlah misalkan di sini untuk formasinya ada 25 formasi, di sini dari kategori pelamar untuk yang di tahap 1, di sini ada XDHK2 sebanyak 10 XDHK2. Kemudian tenaga non ASN terdaftar di database BKN ada 50, kemudian untuk di sini ada 20 tenaga non ASN yang tidak terdata di database BKN. Maka di sini nanti akan dilakukan penentuan kelulusan, yaitu didahulukan dulu untuk yang XDHK2. Jadi dari 10 XDHK2 di sini nanti akan dimasukkan, diangkat terlebih dahulu ya. Di sini 10 ini yang berwarna kuning, ini XDHK2, maka dia akan diangkat terlebih dahulu. Kemudian di sini dari sisa formasi yang ada ini dilanjutkan, yaitu untuk honorer yang terdaftar di database BKN. Nah, kira-kira adalah seperti ini. Jadi honorer terdaftar di database BKN di sini nanti akan bisa diangkat. Nah, berikutnya untuk teman-teman yang tidak terdata di database BKN atau mungkin juga honorer yang terdata di database BKN namun kita nggak lulus, kira-kira seperti apa? Dan untuk teman-teman yang di sini tidak terdata di database BKN maupun juga terdata di database BKN, meskipun kita nggak lulus, nanti akan diarahkan untuk dipertimbangkan ya menjadi P3K paruh waktu teman-teman. Jadi kunci utamanya teman-teman nanti harus melakukan pendaftaran ya. Untuk yang di tahap 1 nanti maksimal tanggal 20. Kemudian untuk yang di tahap 2 maka nanti dimulai tanggal 17 November sampai dengan akhir Desember ya. Terkait tentang tutorial cara pendaftaran ini sudah banyak sekali ya video kami dari channel Calon Guru yang mungkin bisa akan menjadi referensi bagi kalian untuk melakukan pendaftaran. Dan kabar baiknya lagi bagi teman-teman yang mungkin jumlah formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamarnya, asalkan teman-teman itu lulus seleksi administrasi dan juga ikut seleksi kompetensi, maka seluruhnya nanti akan bisa diangkat ya. Misalkan di sini jumlah formasi ada 35, ternyata untuk jumlah pendaftarnya ini baik itu dari XDHK2 kemudian terdaftar di database BKN maupun juga yang tidak terdata di database BKN, maka di sini nanti seluruhnya akan bisa diangkat ya. Nah, sehingga di sini malah masih akan ada sisa formasi. Meskipun masih ada sisa formasi, nanti akan dilakukan optimalisasi. Kalau misalkan di optimalisasi sudah habis, maka nanti akan tetap dibiarkan kosong ya untuk formasinya. Jadi kunci utamanya teman-teman di sini harus melakukan pendaftaran ya, ikut seleksi administrasi harus lulus, kemudian kita ikut seleksi kompetensi. Semoga saja di tahun ini kita lulus semua ya P3K 2024.